Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin, para tamu Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan bersama-sama menuju rumah Allah Masjid At-Taqwa Universitas Muhammad di Jakarta ini dalam rangka melaksanakan sholat fardu, sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, momentum pada siang hari ini, jam istirahat kita, sejenak izinkan kami menyampaikan kultum sekitar 7 menit ke depan mengenai tentang hakikat hakim. Karena sesungguhnya hakim ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia tentunya, dan sehingga orang menyebutkan yang mulia. Tetapi di samping kemuliaan itu tentunya seorang hakim memiliki tanggung jawab amanat yang sangat besar, baik itu di dunia apalagi nanti dipertanggungjawabkan ya jabatannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, maka seorang hakim nanti di yaumul qiyamah diibaratkan satu kakinya berada di surga dan satunya berada di neraka. Ketika seorang hakim menghukum, memutuskan suatu perkara dengan adil, maka niscaya kaki kanannya akan membawanya ke dalam surga. Tetapi hadirin, ketika dia menghukum tidak adil, menghukum dengan zalim, maka sesungguhnya kaki kirinya akan menyeretnya masuk ke dalam neraka. Maka hadirin berbahagia, suatu saat, suatu ketika setelah sholat berjamaah, Rasulullah SAW didatangi oleh seorang orang tua yang tua bungkuk, jelek lagi, pakai tongkat. Kemudian menghampiri baginda Rasulullah SAW. Tatkala itu Rasulullah kaget. Kemudian beliau bertanya, "Man anta?" Siapa ente? Siapa kamu? Rasulullah SAW bertanya kepada seorang yang tua tersebut. Kemudian beliau menjawab, dia menjawab seorang yang tua tadi, "Ana iblis, saya sesungguhnya adalah iblis." Rasulullah kaget. Ya, lima zajita, kenapa engkau datang? Ngapain ente kemari? Kemudian iblis mengatakan, "Innallaha amarani an ataitaka." Sesungguhnya aku, wahai Muhammad, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang menemuimu, dan sesungguhnya aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Kemudian Rasulullah SAW, apa yang terjadi hadirin berbahagia? Ternyata Rasulullah bertanya, "Kalau begitu wahai iblis, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu." Kemudian pertanyaan itu dikatakanlah, "Wahai iblis, ya iblis, kam ikhwanuka min ummati?" Wahai iblis, siapa saja saudara-saudaramu dari golongan umatku? Siapa saja konco-koncomu, sohib-sohibmu, besti-bestimu, wahai iblis, di antara golongan umatku? Kemudian sang iblis mengatakan, yang pertama, karena sesungguhnya sahabat-sahabat iblis ini, besti-besti iblis ini ada, ternyata di dalam kisah ini diceritakan itu ada 10 golongan manusia yang menjadi teman-teman iblis, teman-teman syaitan.
Tapi tentunya pada hari ini saya tidak akan ceritakan 10-10-nya. Yang pertama, ikhwani min ummatika ya Rasulullah, ya, sahabatku, bestiku di antara golongan umatmu, yang pertama adalah hakimun jair, kata iblis, yaitu adalah sahabatku, bestiku adalah di antara umatku, yaitu adalah hakim yang curang. Hadirin kaum muslimin, ini adalah teman setan yang pertama, dan ini adalah pernyataan setan sendiri, iblis sendiri kepada Rasulullah SAW. Kenapa hadir berbahagia? Karena hakim ini kan sebenarnya adalah orang yang bertanggung jawab dalam memberikan sebuah keadilan, memutus sebuah keadilan, memberikan putusan seadil-adilnya. Maka apabila dia tidak memutuskan, hakim ini tidak memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku, undang-undang yang berlaku, atau melanggar daripada undang-undang, melanggar daripada perintah Allah, maka sesungguhnya hakim inilah termasuk orang yang pertama menjadi bestinya iblis. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan kemudian menyuruhmu untuk menetapkan hukum di antara mereka, yaitu dengan seadil-adilnya. Antahkumu bil adli, yaitu menetapkan, memutuskan hukum dengan seadil-adilnya. Maka hadir berbahagia, tidak kaget kita kalau ada seorang hakim di negeri kita yang tercinta ini, ketika dia memutus suatu hukuman, suatu peradilan dengan tidak adil, maka sesungguhnya mereka ini telah terjerembab kepada konco-konco atau besti-besti iblis. Hadirin kaum muslimin, barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan pada tausiah kali ini. Mudah-mudahan yang satu ini mampu memberikan semangat bagi kita, agar siapapun yang memiliki kekuasaan di negeri ini, termasuk juga di kampus kita tercinta ini, kita termasuk orang-orang yang bisa memberikan hukum secara adil, memberikan putusan secara adil, dan tidak mengambil daripada hak-hak orang lain. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.